Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarah. Saya dari PAUD Nurul Komariah, Cengkareng Timur. Hari ini saya ingin bercerita. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman kecil saya yang bernama Diva, kemudian Faris, dan terakhir adalah Aska. Ya, hari ini Ibu Sarah ingin bercerita. Judul ceritanya adalah Beliau Paman yang Baik Hati. Ya, kita mulai ya. Sobat-sobat kecil, jangan bermain di pinggir sungai. Sekarang musim hujan. Nanti kalian hanyut. Plung, 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 plung. 5 ekor anak rakun sudah terjun ke sungai dengan lincahnya. Kami ini pandai berenang, teriak salah satu anak rakun. Jangan khawatir, Teriak yang lain. Kami tak butuh nasihatmu, kura-kura yang bijaksana, teriak yang lainnya lagi. Mereka lalu kembali bernyanyi-nyanyi. Ternyata mereka memang pandai berenang. Mereka bahkan sekarang sedang mengejar-ngejar ikan. Ada yang bergelantungan di ekor ikan, ada yang duduk di perut ikan, dan ada yang berpegang pada sirip ikan. Kasihan ikan itu. Tentu ia tak dapat bergerak dengan bebas. Anak-anak rakun ini memang bandel-bandel sekali. Tapi lucu juga mereka, ucap beliau, si kura-kura sambil menyaksikan ulah anak-anak rakun. Beliau lalu kembali tiduran di atas batu, menikmati sinar matahari pagi yang hangat. Tiko, Taki, Kito, Kitik, dan ayo pulang, waktunya makan siang anak-anak. Terdengar suara memanggil. Anak-anak yang dipanggil tidak segera beranjak. Mereka masih asik bermain-main di air. Ternyata yang memanggil adalah ibu anak-anak rakun itu. Ibu rakun segera menyusul anak-anaknya dan menghardik mereka agar segera pulang. Nama-nama anak rakun itu hampir sama semuanya. Badan mereka pun hampir sama besarnya. Suatu hari, beliau memanjat tebing hendak berjalan-jalan. Saat itu, ia memang kurang kuat berpegangan. Ia jatuh telentang di tanah. Tidak sakit, tetapi ia tidak dapat bangun. Aduh, memang repot kalau jatuh telentang begini, keluh beliau sambil berusaha membalikan tubuhnya. Hahaha, kasihan sekali paman. Suara mengejek terdengar dari arah rimbunya daun. Jangan-jangan mereka akan mencelakai aku, ucap beliau lirih. Anak-anak rakun itu tidak menolong, tetapi mereka justru menertawakan beliau yang menggerakkan tangan dan kaki berusaha membalikan badannya. Dibudukin. Anak-anak, tolong dong balikan tubuh paman. Wes, wis, wus, wes, wus. Anak-anak rakun itu malah berbisik-bisik sambil membentuk lingkaran. Sepertinya mereka sedang berunding. Sesaat kemudian mereka menyerbu beliau sambil tertawa-tawa. Anak-anak rakun itu menari-nari mengelilingi beliau. Tiko bahkan memukuli perut beliau seperti memukul beduk. Mereka menari diiringi suara pukulan perut beliau.
bergelian. Ibu anak-anak rakun itu datang. Ia sangat marah melihat tingkah laku anak-anaknya. Dasar anak-anak nakal! Ini biangnya. Lebih telat. Sesaat kemudian terdengar were 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 were. Telinga Tiko dijewer ibunya. Anak-anak rakun yang lain menjadi tegang menunggu giliran. Mereka bersembunyi di balik pohon besar dengan ketakutan. Mereka yakin kali ini ibunya sangat marah. Selama ini mereka belum pernah melihat ibunya menjewer salah satu dari mereka. Hari itu hujan turun lebat sekali. Saat itu beliau sedang menyantap makan siangnya. Wush. Tiba-tiba Tiko berlari lewat di depan paman beliau. Tiko, mau kemana kamu? Tanya paman beliau. Tiko mau berenang. Sekarang hujan lebat sekali. Lihat, air sungai sedang penuh-penuhnya. Tentu asik sekali, jawab Tiko gembira. Jangan, nanti kamu tenggelam. Paman beliau mengingatkan. Tiko tak menggubris kata-kata paman beliau. Ia tetap bermain-main di sungai. Tak jemu-jemunya, Tiko berenang ke tengah, lalu kembali ke pinggir. Ia tampak gembira. Ia terkejut ketika banjir besar datang menyapu. Belum pernah ia melihat air setinggi ini. Tiko ketakutan. Cepat, cepat! Dia berenang ke tepi, tetapi terlambat. Tolong! Tolongin dia. Sesaat kemudian teriakan Tiko terdengar. Hap! Sepasang tangan yang kuat menangkap tubuh Tiko. Oh, paman beliau! Ucap Tiko setengah tidak percaya. Saudara-saudara dan ibu Tiko menunggu di pinggir sungai dengan cemas. Paman beliau segera menggendong Tiko ke tepi sungai. Semua gembira karena Tiko selamat. Terima kasih paman. Paman telah menolong Tiko. Kalau tidak ada paman, tentu Tiko tenggelam. Ucap Tiko pelan. Pada suatu siang, beliau bermain bersama anak-anak rakun itu. Mereka kini tidak lagi suka mengganggu beliau. Paman, kami semua jahat kepadamu. Tetapi mengapa paman mau menolongku? Tanya Tiko dengan agak malu-malu. Maafkan atas kenakalan kami, paman. Beliau hanya tersenyum. Dari dalam hatinya yang lembut, ia berucap, anak-anak, paman tidak marah kepada kalian. Paman sangat menyayangi kalian. Kalianlah yang tidak tahu bahwa paman sangat menyayangi kalian. Mendengar kata-kata paman beliau, anak-anak rakun itu sungguh terharu. Mereka berjanji tidak akan nakal lagi. Oke, selesai. Nah, siapa tokoh yang ada di cerita ini? Tiki. Tiko. Oke. Koki. Paman. Terus? Tiko. Oke. Itu apa ya? Rakun. Terus ada paman beliau. Terus ada siapa lagi? Ibunya rakun. Pinter, ada ibunya rakun. Terus ada siapa lagi yang tadi dinaikin perutnya? Ada Riko. Ada ikan. Oke. Terus tadi anak-anak rakun itu nakal atau enggak?